Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kesempatan yang baru, hari yang baru, Bapa kami yang baik. Terima kasih. Saat ini kami melakukan renungan harian, belajarlah. Biar Roh Kudus hadirat-Mu melingkupi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin ya. Amin. Kita akan baca ya. Suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus sampai di Yerusalem dan dielulukan. Kita akan baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di Matius ditulis di pasal 21 ayat 1 sampai 11. Markus di pasal 11, Lukas pasal 19, dan Yohanes pasal 12. Kita akan baca. Yesus dielulukan di Yerusalem. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Ditulis di Markus di pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab yang seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampai di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ini ya, ditulis Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis. Ditulis di Lukas pasal 19. Pasal pasal 19. Lukas 19 ayat 28 sampai 38. Yesus dilulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh kedua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Ini yang ditulis di Lukas. Kita akan baca bagaimana Yohanes menulis. Yesus diululukan di Yerusalem, Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Ini yang dikatakan oleh
Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan mereka menulisnya. Kita akan baca ya, dimana ketika murid Tuhan Yesus ingat nats itu ya, seperti yang dikatakan di Matius 21, katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Di ayat sebelumnya, di ayat 4, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Ini ditulis di Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorak, judul ininya Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion, bersorak-soraklah hai Putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias ditulis di Zakaria. Dan murid Tuhan Yesus ingat itu. Ada nats yang mengatakan itu. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus dilulukan di Yerusalem. Kita ingat sebelum beberapa hari sebelumnya kita bahas mengenai pemberitahuan ketiga mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Dan di sini kita baca nas di mana Tuhan Yesus telah tiba di Yerusalem, diululukan, dan tergenapilah nats ya yang ditulis di Zakaria, nubuatan mengenai Mesias. Dan murid Tuhan Yesus ingat itu ditulis di Yohanes. Ini salah satu peristiwa yang membuat ini ya, salah satu kegiatan di gereja sering datang membawa palem itu ya. Tuhan Yesus diululukan saat datang di Israel. Ini salah satu peristiwa itu. Dan yang di ini ya, kita baca salah satu ayat ya, Yohanes. Kita akan renungkan bersama. Salah satu kata-kata yang ini ya yang dikatakan orang Farisi. Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Kata-kata orang Farisi. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Mereka selama ini mengadu domba ya. Saat Tuhan Yesus sedang menginjil, mereka datang untuk mencobai Tuhan Yesus, memberi banyak pertanyaan. Dan ini yang mereka katakan satu sama yang lain, kamu lihat, kamu tidak berhasil. Di atas seluruh dunia datang mengikuti dia, mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu tindakan yang membuat kita miris ya. Mereka saat peristiwa itu, kita bayangkan sedang berdiri bergerombol dan mereka menggerutu satu sama lain, saling memanasi satu sama lain. Lihat, kalian tidak berhasil. Sekarang seluruh dunia datang untuk mengikuti dia. Jadi selama ini yang mereka lakukan saat Tuhan Yesus menginjil, mereka selalu mengganggu Tuhan Yesus ya. Mereka selalu menguji, mencobai Tuhan Yesus. Dan saat dilulukan mereka saling menggerutu satu sama lain, saling berkata-kata, lihat, kamu tidak berhasil. Sekarang dia malah dilulukan. Seluruh dunia datang untuk mengikuti dia. Salah satu peristiwa yang miris ya, dimana orang-orang Farisi ini benar-benar
sudah membulatkan tekad untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu sendiri ya peristiwa di mana mereka berhasil membunuh Tuhan Yesus malah. Satu peristiwa Tuhan Yesus dielulukan, dan di peristiwa itu ada segerombolan orang berdiri menonton, dan mereka berbicara satu sama lain, mengingatkan satu sama lain bahwa tindakan mereka selama ini mencobai Tuhan Yesus tidak berhasil. Tuhan Yesus tetap dielulukan. Tapi salah satu peristiwa yang membuat kita ini ya, bangga terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Mereka ingat mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Dan mereka turut andil ya, mereka turut andil menggenapi nats yang ditulis di kitab Zakaria. Ini yang peristiwa kalau kita bayangkan ya, bagaimana mereka datang menuju Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus sebelum ke Yerusalem, Tuhan Yesus sudah menceritakan ini ya, pemberitahuan ketiga, dan mereka cemas dan takut ketika mengikuti Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Tapi mereka tetap mengikuti Tuhan Yesus. Dan ketika tiba di Yerusalem, Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus harus menggenapi salah satu nats ini ya, dimana di situ di bawah pohon sudah ada keledai dan anaknya. Dan itu keledai orang lain, tapi jalannya Tuhan ya. Ketika dipinjami orang itu, orang yang memilikinya, iya, artinya memang sudah ini ya, sudah dipakai Tuhan untuk menggenapi nats ini. Ini Tuhan Yesus kita. Salah satu kalau kita renungkan ya, kita kalau baca ya, kita renungkan dari awal sampai ini, nanti kita lanjutkan, kita bisa sedikit banyak membayangkan peristiwa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri. Kita akan tahu apa yang mereka alami. Kita bisa sedikit banyak bisa membayangkan bagaimana peristiwa atau keadaan saat itu dengan membaca kitab secara seperti ini ya. Kita bayangkan peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Satu peristiwa pemberitahuan ketika mereka cemas takut, tapi saat sampai mereka menggenapi nats yang ditulis Zakaria, dielulukan. Tapi Tuhan sudah menyadari apa yang akan Yesus alami. Yesus sudah tahu bahwa dia akan diolok-olok, di lidah, di buku. Tapi sebelum peristiwa itu, Tuhan Yesus mengalami peristiwa dielulukan. Ini Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus kita. Dan kita bisa lihat sendiri ya peristiwa lainnya. Sekelompok orang Farisi yang memang sudah mereka-rekakan hal yang jahat, mencobai Tuhan Yesus dari awal. Dan saat peristiwa ini mereka saling ini ya, seperti orang zaman sekarang lah ya, kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan ya, mereka pasti berbuat seperti ini, seperti saling menggerutu atau saling mengatai ya, lihat kamu tidak berhasil. Dia malah dielulukan, seluruh datang untuk menyambut dia. Ini salah satu peristiwa Tuhan Yesus. Kalau kita bisa bayangkan dengan ini, pemberitahuan ketiga dan saat datang dielulukan, dan beberapa ini kemudian Tuhan Yesus mengalami peristiwa yang benar-benar menyakitkan bagi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem untuk mengenapi nats di Zakaria. Amin ya. Peristiwa ini kiranya membuat
kita mengerti apa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sendiri. Dan murid-murid Tuhan Yesus sadar loh, mereka ingat nats yang ditulis oleh salah satu pendahulu mereka yang dicatat di kitab Sakaria. Tuhan kita benar-benar luar biasa ya. Satu peristiwa demi peristiwa dicatat. Amin ya. Amin. Kita akan baca kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin ya.